Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi Sobat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini 1 jam bersama sahabat perempuan. Dengan tema kali ini, waspada tindak pidana perdagangan orang dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan tentu saja, Kalista Apsari kali ini tidak sendirian, sudah ada narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Langsung aja kita sapa. Hai, selamat siang. Ada Ibu Wulandari, Kanit PPA Polresta Magelang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Oke, kabar baik Ibu? Baik Sehat? sekali, alhamdulillah sehat. Oke, dan di sebelahnya Ibu Isti Wulandari ada Mbak Putri Andani selaku Direktur Sahabat Perempuan. Selamat siang Mbak Putri. Selamat siang Mbak. Kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, boleh perkenalan dulu deh dari Ibu Isti Wulandari kepada sahabat Gemilang, monggo Ibu. Terima kasih sahabat Gemilang, apa kabar? Baik, tentunya hari ini sehat semuanya. Perkenalkan saya Isti Wulandari, jabatan saya sebagai Kanit PPA Polresta Magelang, yang sehari-hari kami sebagai penyidik dalam penanganan kasus perempuan dan anak serta TPPO. Terima kasih. Oke, siap. Sebelahnya ada Mbak Putri Andani, boleh memperkenalkan diri juga Mbak Isti, monggo. Selamat siang sahabat Gemilang, saya Putri tapi biasa dipanggil Uci saya. Oke. Saya dari Sahabat Perempuan, kami lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Magelang. Oke, siap. Selama 1 jam ini kami udah siap ya, ready. Insya Allah siap, ya Mbak. Oke, untuk mengedukasi sahabat Gemilang semua tentang waspada tindak pidana perdagangan orang dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan langsung aja sahabat Gemilang, buat anak yang ingin bertanya bisa bergabung barengan Kalista Apsari melalui line WA 0815 78968 dan acara ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan yang pengen tahu bagaimana sih wajah dari Mbak Uci dan juga Ibu Isti ini, Anda bisa mampir di YouTube-nya Radio Gemilang di Gemilang FM Official. Oke, kita langsung aja ke materi ini Ibu Isti dan juga Mbak Uci. Untuk Ibu Isti dulu deh, selaku Kanit PPA Polresta Magelang, seperti apa sih kondisi Kabupaten Magelang terkait dengan perdagangan orang ini sendiri? Monggo Ibu. Untuk kondisi wilayah hukum Polres Magelang inti kaitannya TPPO sebenarnya banyak Mbak. Namun banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu TPPO. Banyak juga yang menjadi korban namun belum mengetahui bahwa dia menjadi korban. Istilahnya dia nanti kami jelaskan lagi untuk lebih lanjutnya. Namun ada beberapa di tahun ini ada yang sudah melaporkan bahwa dia menjadi korban TPPO. Kemudian ada yang kami menemukan, kita melakukan penyelidikan sendiri terkait dengan perdagangan orang. Itu nantinya semoga dengan acara ini Mbak kita bisa mengedukasi masyarakat apa itu TPPO. Oke. Kalau menurut dari Mbak Putri ini sendiri seperti apa Mbak? Monggo. Kalau untuk di Kabupaten Magelang sendiri ya TPPO itu sebenarnya banyak sekali karena memang di kabupaten ini kan kita kurang edukasi, sosialisasi terkait perdagangan orang ini ke masyarakat luas. Karena ada juga yang lapor tapi mereka masih bingung untuk
mempersiapkan bukti-buktinya atau untuk harus lapor kemana seperti itu. Jadi mereka itu kadang sebenarnya sudah terjadi TPPO tapi mereka tidak sadar kalau dia itu korban kayak gitu. Jadi memang di Kabupaten Magelang ini alangkah baiknya kalau kita menggencarkan sosialisasi untuk terkait tentang perdagangan orang. Oke. Kalau menurut Ibu Isti sendiri, ada nggak sih Ibu ciri-ciri spesifik dari tindak pidana perdagangan orang ini sendiri yang bisa kita lihat dari kacamata orang awam seperti itu, Ibu? Ya, rata-rata TPPO itu bisa dari pekerja migran ya, perekrutan. Saya jelaskan dulu ya apa itu TPPO Mbak ya. Sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, TPPO adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau memanfaatkan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Wow. Ya. Jadi kalau sejauh ini jenis kasus yang seperti apa yang dilaporkan ke unit PPA Polresta Magelang nih Ibu, dan seberapa banyak juga kasusnya Ibu? Kalau jenis laporannya kebanyakan rata-rata itu yang dipekerjakan sebagai pekerja seksual, ya perekrutan, ditampung, dan ada juga yang penjeratan utang. Jadi di korban ini menjadi korban karena penjeratan utang. Jadi dia dijual secara seksual kepada seorang mucikari dan dipasarkan melalui media online. Itu Mbak. Rata-rata, namun tidak, yang kami biasa menemukan kalau kita melakukan penyelidikan kebanyakan juga kasus yang dijajakan secara seksual ataupun pekerja yang dipekerjakan ke luar negeri karena tidak sesuai dengan prosedur. Ya, jadi yang merekrut seperti jasa apa yang rekrut ini tidak terdaftar PJTKI ya, PJTKI tersebut tidak terdaftar secara dinas ya, secara resmi. Oke. Kalau pekerja yang dipekerjakan sebagai pekerja seksual itu lebih banyak di luar daerah atau masih di dalam Kabupaten Magelang ini sendiri, Ibu? Ya, ada yang di dalam kota, banyak kan. Ada yang di luar kota. Kita biasanya bekerja di wilayah tetangga, bisa daerah Jogja ataupun Magelang kota. Kalau dari Mbak Uci sendiri sebagai direktur Sahabat Perempuan nih, sejauh ini adakah yang melapor ke Sahabat Perempuan juga atas tindak pidana perdagangan orang ini? Seperti ya contohnya kayak pekerja seksual seperti itu, Mbak Uci. Untuk tahun ini ada 2. Kita kerjasama dengan Polresta. Ada 2 kasus yang kami tangani, kami dampingi itu terkait eksploitasi seksual. Jadi mereka itu punya hutang, si korban ini punya hutang, terus yang nagih ini dia melakukan pemaksaan dia untuk ditempatkan di panti pijat, dan dia melakukan transaksi seksual itu, dan uangnya itu untuk membayar hutangnya seperti itu. Jadi ini masih proses juga di Polresta, dan si korban ini ada beberapa pinjaman ke beberapa rentenir seperti itu. Jadi rentenirnya ini sebagai pelaku itu dia memaksa si mbaknya ini untuk di panti pijat untuk dipekerjakan, dan hasilnya dia bekerja itu untuk membayar hutangnya seperti itu. Itu ada kasus yang mungkin melebihi dari gitu nggak sih Mbak? Misalnya nanti psikisnya anak itu atau terus nanti jadi hamil juga seperti itu, apakah terus berlanjut seperti itu? Kalau yang kami tangani ini yang satu itu masih anak, yang satu sudah dewasa. Lah yang dewasa ini kemarin sempat mengalami pendarahan. Karena dia dipekerjakan itu, dia mengalami pendarahan karena kondisi dia sedang hamil.
kondisi dia sedang hamil, dipekerjakan di tempat panti pijat. Waktu dia melayani pelanggan itu dia mengalami pendarahan, jadi harus dilarikan ke rumah sakit. Karena dia memang tidak bisa pergi dari situ karena memang ada yang ngawasi tukang pukul atau apa kayak gitu. Jadi ada preman-preman yang bodyguard dari panti pijat itu yang mengawasi si korban ini agar dia tidak bisa lari dari situ. Jadi memang kondisi sekarang, kondisi traumanya juga ada, kondisi psikisnya dia butuh sekali untuk konseling psikolog juga, dan kondisi kesehatannya karena dia sedang hamil. Kalau yang satu lagi itu anak, dia yang pasti kondisi psikisnya karena memang sangat trauma ya, dia sempat disekap juga, tidak boleh kemana-mana, dia dipekerjakan oleh pelaku untuk menjajakan ini ya kayak di PSK kayak gitu ya. Jadi dia dijual oleh pelakunya itu dan uangnya itu berapa persen gitu masuk ke si pelaku. Dia hanya dikasih misalnya 20.000 untuk jajan, untuk makan kayak gitu. Wow, mengerikan itu sekali di Magelang ya. itu. Wow. Menanggapi hal tersebut, menurut Ibu Siti seperti apa ini, Bu? Kita sudah melakukan penyidikan ya, 2 perkara tersebut ya. Satu sudah kami proses, sudah kami tahan pelakunya 2 orang, yang satu sebagai pasangan suami istri, Mbak. Ya, pasangan suami istri. Ya, mereka mencari sumber pencaharian dari menjual anak tersebut. Ya, jadi anak tersebut awal mulanya dia kenal di jalan wilayah Kecamatan Muntilan, terus karena anak ini kebingungan mau mencari pekerjaan, direkrut untuk bekerja di si Mbak ini untuk menjadi jualan sayuran, namun ternyata malah dipekerjakan secara seksual di wilayah Kota Magelang dan di Kabupaten Magelang dengan aplikasi micet ya. Kemudian untuk lokasinya banyak dilakukan di kabupaten, namun tidak banyak juga di kota juga. Dia juga melayani pelanggannya hingga anak ini trauma karena kan capek setiap hari melayani 1 sampai 5 orang itu hampir setiap hari. Ya, jadi juga diberikan alat kontrasepsi, pil maupun kondom untuk melayani pelanggannya biar dia tidak hamil. Dan suaminya juga karena ikut membantu. Kemudian ada satu pesuruh yang memang pengantar ini kita libatkan juga untuk ikut serta membantu. Kemudian si pengantarnya juga pernah memakai jasanya. Jadi kita terapkan juga untuk yang pengantar dia ke lokasi hotel ini kita jerat dengan pasal TPKS karena dia juga melakukan hubungan seksual terhadap anak. Wow. Sampai merinding nih saya, Ibu, mendengarkan kisah dari tindak perdagangan orang yang itu masih ada di Kabupaten Magelang. Masih ya, Ibu. banyak, Mbak. Iya. Aduh. Sampai speechless nih saya mau berkata apa-apa lagi. Oke, tapi Ibu, kita break dulu sejenak, tapi untuk nanti Kalista mau tanya nih, bagaimana masyarakat juga yang belum tahu dan apa sajakah yang diatur di dalam Undang-Undang TPPO ini, hukuman seperti apa dan bentuk perdagangan orangnya ini seperti apa. Nanti bisa dijelaskan. Untuk Anda Sobat Gemilang, tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO.
Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut. Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, masih terus Kalista Absari yang menemani Anda. Kali ini di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh, spesial 1 jam bersama sahabat perempuan. Kali ini membahas topik yang sangat menarik, waspada tindak pidana perdagangan orang dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan masih bersama dengan Kalista Absari. Kali ini narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang ada Ibu Isti Wulandari, Kanit PPA Polresta Magelang, dan juga Mbak Uci atau Putri Andani selaku Direktur Sahabat Perempuan. Ibu Isti dan Mbak Putri, Mbak Uci, masih stay dan semangat ya untuk mengungkap kasus ini. Masih. Saya juga agak gregetan juga ya, ngerasainnya juga
seluruh badan ini semua merinding dari tadi. Sampai sekarang belum kelar-kelar merindingnya. Sama perempuan ya Mbak Iya, ya. Ibu. Oke, lanjut lagi Ibu. Tadi bagi masyarakat yang mungkin belum tahu apa aja yang diatur dalam Undang-Undang TPPO ini dan hukumnya seperti apa, bentuk perdagangan orangnya juga ini seperti apa Ibu? Mohon dijelaskan secara detail. Iya Mbak, yang termasuk itu perekrutan, kemudian pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan atau penjawatan utang, memberikan bayaran atau memanfaatkan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi, tujuannya untuk dieksploitasi. Ya, orang tersebut diancam hukuman minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun, dan ada dendanya ini Mbak. Dendanya paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Terus kemudian jika pelaku dipidana dengan kalau meninggal dunia ini ditambah 1/3 dari ancaman membahayakan jiwanya, mengakibatkan hamil atau terganggu hilangnya fungsi reproduksi, maka ancaman pidananya ditambah 1/3-nya. Kalau meninggal ini adalah jika mengakibatkan mati korban, maka ancaman pidananya paling singkat 5 tahun dan paling banyak ini seumur hidup. Denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 5M. Wow. Ya. Wow. Sampai dengan saat ini Bu, kasus yang mungkin sudah terjadi nih, ini udah sampai di apa ini Bu? Udah sampai seperti apa? Tiap tahunnya kita menangani Mbak, dan ya setiap tahunnya memang ada peningkatan ya. Kalau tahun 2023 ini kami menangani 3 kasus, namun pekerja migran ya, terkait pekerja migran yang tidak sesuai prosedur. Jadi yang kita proses adalah biro jasanya atau PJTKI-nya. Jadi biasanya orang-orang tersebut mencari ke rumah-rumah, untuk dipekerjakan ke luar negeri. Ya, dengan janji-janji manis. Biasanya memang tidak mengeluarkan biaya, Mbak. Jadi yang mendanai dari ya PJTKI-nya itu yang ilegal ya. Dijanjikan untuk bekerja, nanti semua biaya dari pemeriksaan kesehatan dan paspor, visa dan lain-lain ditanggung. Dan biasanya visanya visa wisata, bukan visa pekerja. Jadi nanti jadi nanti setelah sampai sana visanya diganti dan korban ini sebenarnya dia nggak merasa jadi korban karena butuh ya. Jadi warga tersebut butuh. Jadi sebenarnya dia merasa nggak jadi korban karena dia butuh bekerja. Kemudian setiap bulannya dia mengganti kepada ini ada cukongnya di sana. Kemarin 2023 ada 3 kasus, 2022 ada 2 kasus, namun yang satu kasus yang melibatkan pekerja seksual. Itu kami yang melakukan penyelidikan sendiri. Namun di tahun 2025 ini ada 2 kasus ya di bulan sama, bulan Juni. Ini ada 2 laporan hampir berbarengan. Itu ya itu yang tadi pekerja seksual, dipekerjakan secara seksual, 1 di bawah umur, 1 wanita hamil yang sampai mengalami pendarahan. Jadi orang tuanya, yang anak ini orang tuanya melapor kami karena anaknya pergi kurang lebih 1 bulan sejak bulan puasa sampai pulang itu bulan Juni, dan diketemukan dia diperdagangkan secara seksual oleh 2 orang pelaku ya, 1 pasangan suami istri. Itu kemudian yang 1 karena di penjeratan hutang. Jadi dia mengalami pendarahan dan dirawat di suatu rumah sakit di Kota Magelang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kami, dan kami masih melakukan penyelidikan kalau yang kasus tersebut. Oke Ibu, sebenarnya dilema juga ya ketika ada peningkatan dari kasus ini. Di sisi lain orang juga
sudah sadar untuk Iya. melaporkan, Iya. dan di sisi lain juga ada keprihatinan Iya. seperti itu ya Ibu. Iya. Nah Ibu bagaimana menanggapi hal tersebut Ibu? Kalau kami melakukan penyelidikan dan berkoordinasi, penyelidikan dan berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Magelang, Sahabat Perempuan untuk pendampingan korban. Ya karena korban ini butuh pendampingan ya, tidak hanya dari aspek hukum. Kalau aspek hukum kami yang menanggapi ya, yang memproses. Namun untuk korban ini kita meminta bantuan ke Dinsos dan Sahabat Perempuan, pendampingnya secara psikologis, mungkin secara medis, karena kan butuh perawatan selanjutnya ya. Kalau kayak yang hamil ini kan ada mungkin butuh kontrol untuk penguat kandungannya, karena sudah dia informasi mengalami pendarahan karena harus melayani 5 laki-laki dalam 1 hari dan kecapean ya, jadi mengalami pendarahan dan alhamdulillah masih selamat ya. Kalau kandungannya ya ini perlu penguatan psikis dan medisnya. Jadi kita berkoordinasi dengan Sahabat Perempuan. Mungkin karena dia takut pulang ke rumah takut karena ya informasi ada yang mengawasi, karena kan si pelaku ini nggak terima mungkin lewat orang lain untuk mengawasinya ataupun menakut-nakuti. Nah, ini kita berkoordinasi dengan Dinsos untuk agar bisa menyediakan rumah aman. Ya. Oke. Kalau menurut Mbak Uci sendiri terkait hal tersebut seperti apa Mbak Uci? Oh iya, kan untuk hal ini kami sebenarnya banyak sekali tantangannya ya, karena memang TPPO itu kan masih awam banget ya buat kami pun masih ini, kita juga masih harus bagaimana ini penanganan untuk si korban ini, karena banyak sekali kebutuhan untuk korban ini ya, termasuk rumah aman tadi, apalagi di Kabupaten Magelang itu kan belum ada yang namanya shelter ya. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Sosial itu, mereka memberikan anggaran untuk memberikan rumah aman itu secara ngekos, jadi dikoskan dulu, tapi kan ada maksimalnya. Maksimalnya 1 bulan. Nah, padahal si korban ini kan sebenarnya masih butuh untuk tidak hanya 1 bulan, karena centeng-centengnya si mucikari itu kan masih mencari dia terus kayak gitu. Jadi memang masih butuh rumah aman, sedangkan kabupaten belum ada rumah aman. Jadi kita memang masih banyak PR untuk ini harus digimanakan gitu. Jadi jangka panjangnya mungkin untuk kabupaten sebenarnya butuh sekali rumah aman untuk kasus-kasus yang seperti ini. Tidak hanya untuk TPPO saja, sebenarnya untuk kasus kekerasan yang lain itu rumah aman itu sangat penting. Dan menurut kami itu kalau rumah aman itu ya jangan, misalnya besok ada ya, jangan diresmikan, jangan di blow up, karena nanti kalau diresmikan ya masyarakat jadi tahu. Masyarakat tahu, wah ini rumah aman, jadi nanti pelaku kan nyarinya ke situ gitu. Jadi kalau rumah aman itu memang harus dirahasiakan, tersembunyi dan aman kayak gitu. Dan untuk jenis dan bentuknya TPPO itu juga macam-macam. Kan kita juga dulu pernah mendampingi ini. Ada korban kekerasan seksual, dia hamil, dia melahirkan, dan anak ini sama orang tuanya itu mau dikasihkan orang tapi dengan imbalan. Nah itu kan sudah termasuk perdagangan orang juga ya, walaupun ini bayi baru lahir, dia tidak diinginkan oleh ibunya, tapi dia mau diperjualbelikan agar dia mendapatkan income seperti itu. Jadi memang kita itu harus pinter-pinternya melihat sekitar kita. Sebenarnya kita harus saling mengawasi seperti itu, karena praktek-praktek perdagangan orang itu di sekitar kita itu banyak sekali. Seperti misalnya ada juga kantong-kantong TKI di kabupaten itu kan banyak ya, di daerah-daerah pegunungan itu banyak sekali TKI yang keluar negeri untuk mencari tambahan income ya, karena di sini mungkin pekerjaan juga susah. Nah itu orang-orang broker ya Bu ya, broker atau yang perantara itu nyari-nyari di desa-desa itu untuk diiming-imingi gaji gede, pekerjaan yang ringan, mudah lah, tapi ternyata di sana dia dipekerjakan seksual, atau di sana dia dijadikan misalnya TKW ilegal seperti itu. Jadi memang di Kabupaten Magelang itu kita butuh untuk memblow up, untuk sosialisasi ke masyarakat luas, apalagi termasuk kantong-kantong TKI seperti itu, agar mereka itu paham apa sih perdagangan orang itu kayak gitu.
Oke. Nah, sejauh ini Ibu Isti, ada nggak sih edukasi terkait TPPO ini sendiri? Mungkin untuk anak-anak bisa di sekolah atau dari masyarakat, bisa dari kelurahan atau seperti apa ini? Kami sudah melakukan sosialisasi di berbagai desa bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mensosialisasikan apa itu TPPO agar masyarakat juga mengerti ya. Jadi banyak yang kejadian-kejadian memang tidak sadar kalau dia jadi korban ya. Kayak seperti yang Mbak Uci tadi sampaikan, punya anak yang tidak dikehendaki karena korban pergaulan bebas ya, akhirnya diperjualbelikan kepada orang lain. Ini sebenarnya termasuk TPPO ya. Sebenarnya termasuk TPPO. Kemudian ada yang menampung, mungkin berdalih ini suatu panti asuhan atau apa, namun diperdagangkan kepada ke luar negeri ataupun bisa ke orang-orang yang memang mencari anak. Kemudian juga ada yang menampung untuk dipekerjakan kayak di pembantu rumah tangga, namun tidak sesuai, ternyata dijajakan secara seksual. Itu juga perlu kewaspadaan kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat lebih hati-hati untuk kalau memang butuh, monggo silahkan ke lembaga yang resmi. Jangan hanya ada orang menawar-nawarkan, kan banyak juga kan kejadian di luar negeri yang di sana terbengkalai ataupun apa. Ini kan memang kasihan untuk para sudah butuh pekerjaan namun ternyata ditipu. Gitu, Mbak. Oke. Nah, Ibu, ada juga nggak sih, Bu, perlindungan hukum untuk pelapor yang mungkin dia bukan korban tapi melaporkan ketika ada diketahui hal tindak pidana perdagangan orang ini sendiri? Untuk korbannya? Untuk saksi pelapor. Ya, tadi kita sampaikan bersama dengan Dinas Sosial dan Sahabat Perempuan pendampingan untuk korban dan saksinya. Nah, nanti kita berkoordinasi dengan LPSK juga, karena kan kaitannya TPPO, TPKS ini juga kita tetap mintakan bantuan ke LPSK ya untuk pendampingan lembaga perlindungan saksi korban untuk pendampingan maupun secara psikologis maupun untuk penggantian restitusi. Jadi untuk korban TPPO nantinya bisa mengajukan restitusi, Mbak. Restitusi itu penggantian kerugian yang dibebankan oleh pelaku. Oke. Ya. Dan itu wajib dibayarkan pelaku ya, Ibu? Wajib. Iya. Nanti yang menghitungkan LPSK. Oke. Kita hanya bantu mengajukan saja. Oke. Nah, upaya apa juga yang dilakukan untuk menyelesaikan kesulitan dan juga tantangan yang dihadapi terkait TPPO ini sendiri, Bu? Jangan dijawab. Nanti kita balik lagi. Kita break sejenak. Untuk ada Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih buka kesempatan di chat line WA 08157968968. Kita akan kembali sesaat lagi. So pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah.
Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hai warga Magelang, kenalin, kita duo Cinta Damai. Aku Cinta. Dan aku Damai. Mumpung masuk radio, mau nitip pesan aja nih. Hari gini ikut-ikutan tawuran. Emang keren? Enggak, hari gini begadang keluar malam buat ngeliti demi eksis. Emang keren? Enggak. Hari gini jadi provokator di grup tongkrongan, ngajakin berantem grup lain. Emang keren? Enggak. Terus yang keren apa tuh? Stop tawuran, kelitih demi eksis, dan sama-sama ciptakan suasana kondusif dan aman di Magelang. Nggak cuma itu, sekarang zamannya adu ide dan gagasan. Bersaing, tunjukin prestasi. Iya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Badan gak enak, Bu. Pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh, tetap bugar ya. Kalau gitu, Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut, Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga. Dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib
jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, masih terus Kalista Hapsari menemani Anda. Kali ini di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah spesial. Kali ini 1 jam bersama sahabat perempuan, membahas topik yang menarik, waspada tindak pidana perdagangan orang dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Kalista buka apapun pertanyaan Anda yang pengen Anda sampaikan seperti itu ya. Dan masih juga bersama dengan Ibu Isti Wulandari, Kanit PPA Polresta Magelang, dan juga Mbak Uci, Direktur Sahabat Perempuan. Ibu Isti dan juga Mbak Uci, tadi Kalista sedikit tanya dan belum terjawab. Kesulitan dan tantangan yang dihadapi Polresta Magelang dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang ini sendiri apa ini, Ibu? Monggo. Iya, kesulitannya sebenarnya banyak, Mbak ya. Karena kan memang masyarakat belum mengetahui apa itu TPPO. Jadi minim untuk laporan ya. Kemudian kita juga minim informasi untuk melakukan penyelidikan ya, karena kita butuh peran masyarakat untuk memberikan informasi terkait tindak pidana TPPO. Kemudian masyarakat masih malu untuk melapor karena ya seperti malu kalau lapor nanti malu ataupun takut ya, takut untuk melapor. Kita tanpa bayar untuk melapor ya. Jadi silahkan kalau memang menjadi korban atau menemukan, melihat ataupun mengetahui, silahkan monggo lapor ke Polresta Magelang ataupun melalui layanan 110. Nah, mungkin melihat secara langsung adanya TPPO, silahkan untuk memberikan informasi kepada kami. Kemudian masyarakat perlu kalau mengalami, monggo seperti ada janji-janji manis, ada iklan-iklan di media sosial, monggo silahkan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk benar nggak ini resmi, lembaga resmi atau tidak. Kemudian kalau pencegahan memang susah Mbak ya, memang kita bisanya melakukan edukasi ke masyarakat melalui sosialisasi. Kemudian perlunya kepedulian masyarakat. Biasanya masyarakat kan malas atau ini kan rasa kepedulian masih minim ya. Kalau menemukan tindak pidana TPPO, monggo sekedar informasi ke kami, silahkan untuk memberikan informasi. Jadi perlunya kepedulian kepada masyarakat. Kebanyakan ini Mbak, kalau yang butuh kepedulian ini yang penampungan di wilayah, kemarin di wilayah kota ada penampungan yang biasanya dari warga-warga Nyun Sewu dari daerah Indonesia Timur itu ditampung di wilayah Magelang. Nah, ini karena masyarakat peduli memberikan informasi ke kami, loh ini kan warga-warga dari wilayah Indonesia Timur di sini kenapa? Pihak lingkungan memberikan informasi, ternyata itu ditampung akan dipekerjakan ke luar negeri. Nah ini butuh informasi, ataupun mungkin di lingkungan kok kayak banyak orang kenapa ditanya, kalau lingkungan peduli, Pak RT RW-nya peduli, Pak Lurahnya peduli, nah ini bisa terungkap tindak pidana TPPO-nya. Nah, banyak kan yang dipekerjakan luar negeri jadi pembantu, ditampung dulu di suatu tempat ini yang butuh informasi dari masyarakat.
Oke, siap. Kalau dari Mbak Uci sendiri, kesulitan ataupun tantangan yang dihadapi pendamping sahabat perempuan sendiri dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, misal terkait dengan keamanan korban juga seperti itu, seperti apa Mbak Uci, monggo? Iya, kalau dari kami sendiri untuk penanganannya, kami memang ada beberapa kesulitan juga, karena memang informasi tadi seperti yang disampaikan Bu Isti itu kita minim informasi juga terkait perdagangan orang, karena masyarakat itu kalau dia mengalami atau melihat atau mengetahui itu malah cuek, atau malah ada yang menutup-nutupi, atau ada yang malah dia takut, nggak mau nih aku deket-deket dia, nanti malah resiko, nanti malah tahu-tahu saya yang dilaporkan sendiri. Jadi masih banyak hal-hal yang menurut orang awam itu kalau dia melaporkan itu nanti malah dia keseret-seret, nanti malah dia mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan tenaga seperti itu. Jadi mereka itu malah tidak mau memberi informasi ke kami. Padahal sebenarnya kalau untuk TPPO ini misalnya mau lapor ke Polres, mau lapor ke Dinas Sosial atau Dinas Tenaga Kerja atau ke kami itu nggak ada biayanya. Jadi kami gratis gitu misalnya ada yang mau melaporkan gitu. Kami malah senang kalau misalnya ada yang berani speak up untuk perdagangan orang ini, karena memang itu merupakan PR besar untuk Kabupaten Magelang itu. Jadi memang perdagangan orang ini sebenarnya harus ada pencegahannya, harus ada upaya preventif dari pemerintah sendiri. Bagaimana negara bisa hadir untuk pencegahan perdagangan orang. Jadi memang kami kesulitannya juga di anggaran juga Mbak, karena kami juga harus menjangkau beberapa wilayah yang jauh-jauh seperti itu. Jadi memang mungkin pemerintah daerah itu yang harus melakukan pencegahan seperti itu. Jadi memang kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan, melakukan sosialisasi agar masyarakat itu paham terkait TPPO seperti itu. Jadi tidak usah takut misalnya mau melapor itu, karena memang nanti yang melaporkan pun tadi ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi akan aman selama dia mendampingi korban, melaporkan ini dia korban itu nanti ada perlindungannya tersendiri seperti itu. Itu juga diatur dalam undang-undang. Kalau sejauh ini Ibu Isti, mungkin ya ada seseorang yang mungkin melaporkan by WA atau by sosial media, terus habis itu orang itu menghilang. Itu apakah ditindaklanjuti juga atau terus Ibu juga mencari sang pelapor itu juga seperti apa Ibu? Insya Allah ya, kalau ada informasi seperti itu kami akan menindaklanjuti ya. Jadi laporan informasi dari masyarakat insya Allah kita akan tidak lanjuti. Kita lanjut melakukan penyelidikan atas kebenaran berita tersebut. Jadi tetap dicari. Tetap dicari. Kabur kemana gitu kan ada tim sendiri di Polres untuk mencari. Informasi itu sekecil apapun kita tetap terima dari masyarakat. Siap. Seperti yang bertanya kali ini dari line WA di 081578968968 ada Alfi dari Muntilan mau nanya, ada nggak daerah paling rawan terkena TPPO di Magelang? Monggo Ibu. Kalau daerah per kecamatan atau per desa itu kita spesifikasinya belum ada ya Mbak. Biasanya memang di daerah yang memang minim pekerjaan ya, minim ya peluang pekerjaan itu minim. Jadi banyak yang ditawari untuk bekerja ke luar negeri. Ini ada kantong-kantong untuk bekerja TKI ya di Kabupaten Magelang. Di mana Mbak? Di kebanyakan itu Gerabak, Kaliangkrik, Nablak pernah. Dulu kita pernah mendampingi yang daerah Pakis juga. Itu untuk TKI karena ada juga yang dari provinsi itu rujuk ke kami untuk menjemput korban ini untuk dikembalikan ke daerah gitu. Jadi itu ada di Kajoran, itu ada di Kaliangkrik juga ada, di Ngablak, Gerabak ya Bu. Itu ada beberapa yang agak menonjol memang dari tempat-tempat yang lain. Ya mungkin karena memang akses ke kota itu jauh, dia lebih dekat, misalnya kalau yang Kajoran, Kaliangkrik dekat ke Temanggung atau kemana gitu, mungkin akses dari sana, karena memang dari yang kita dampingi, yang dulu pernah kita dampingi itu brokernya itu ada yang dari Temanggung, ada yang dari Purworejo seperti itu. Jadi bukan orang Magelang yang nyari itu, tapi malah kebanyakan dari kota-kota sekitar Kabupaten Magelang kayak. Oke, siap.
Untuk yang terakhir nih Ibu, imbauan untuk masyarakat Magelang juga agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang, dan apa juga yang harusnya dilakukan apabila melihat dan mengalami tindak pidana perdagangan orang ini sendiri. Monggo. Kalau himbauan kepada masyarakat untuk yang khususnya pekerja ke luar negeri ya, jangan tergiur oleh iklan-iklan di media sosial, jangan tergiur oleh penawaran-penawaran orang mungkin yang lewat maklar-maklar yang datang ke rumah, ataupun silahkan untuk langsung ke Dinas Tenaga Kerja atau langsung ke BP3MI. Ya. Kemudian cari tahulah kebenarannya, jangan asal mentang-mentang butuh mungkin ya singkat, kepepet, terus tidak mengeluarkan biaya, kan biasanya tidak mengeluarkan biaya nih karena ditanggung mereka ya. Ini monggo silahkan dicek, lembaga resmi kan sekarang juga bisa melewati media online kan bisa. Kemudian tidak gampang terpengaruh bujuk rayu dari orang-orang, biasanya udah gaji besar, gampang, prosesnya mudah. Ini semuanya ada prosesnya Mbak, jadi memang kalau melewati lembaga resmi itu agak ribet, namun aman, jadi aman untuk keamanan dan keselamatan si pekerja ini di luar negeri juga aman. Kemudian juga jangan untuk khususnya yang pekerja seksual ataupun perdagangan orang yang jual bayi atau apa itu, ini jangan mudah tergiur. Kalau mau butuh pencari orang tua asuh, monggo silakan koordinasi dengan, ada timnya kok Mbak di sini, ada tim untuk khusus orang tua asuh ke dinas sosial untuk dibantu mencarikan orang tua asuh. Bisa nggih? Bisa tuh Mbak Uci? Bisa. Ya, jangan asal nyoh tak keke. Kasihan anak ini masa depannya juga untuk dia butuh legalitas ya, tidak hanya dijual belikan. Oke. Kalau dari Mbak Uci sendiri, monggo. Iya. Kalau dari saya setuju dengan Bu Isti tadi, ya jangan mudah percaya, yang pastikan itu, karena memang biasanya orang-orang yang melakukan perdagangan orang itu kan pinter ngomong ya, pinter membujui, pinter merayu seperti itu. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Magelang itu jangan mudah percaya dengan bujuk rayu orang asing, apalagi baru kenal sudah mau memberikan iming-iming gaji besar, pekerjaan yang enak, terus nanti bisa beli mobil atau apa seperti itu. Jadi jangan mudah percaya, dan yang pasti speak up, misalnya mengalami atau melihat atau mendengar seperti itu, jangan takut untuk melaporkan. Karena di Kabupaten Magelang ini yang kayaknya masih adem ayem ya, dingin seperti itu, tapi ternyata perdagangan orang itu juga ada. Karena kami juga mendampingi baru 2 kasus ini yang kami dampingi barengan dengan Polresta Kabupaten Magelang. Jadi jangan takut untuk melaporkan. Oke, untuk yang terakhir nih dari Ibu Isti dan juga Mbak Putri, harapannya untuk sahabat Gemilang semua terkait dari perdagangan orang ini sendiri, monggo. Harapannya ya tidak ada terjadi perdagangan orang nggih, karena kan kalau menjadi korban kasihan sekali ya. Kemudian harapannya kalau memang masyarakat mengetahui atau mendengar, melihat, mengetahui secara langsung, monggo silahkan lapor, tidak usah takut. Baik itu melihat ataupun jadi korban, monggo silahkan untuk lapor ataupun memberikan informasi kepada kami. Oke, yang terakhir Mbak Uci, monggo dikit aja. Harapannya Kabupaten Magelang untuk zero ya, paling enggak menurun lah, tidak ada perdagangan orang kayak gitu, karena memang biar Magelang tambah adem ayem, tambah gemilang seperti itu. Biar tidak ada anak atau orang tua yang menangis karena mungkin kehilangan anaknya. Apalagi kalau yang kemarin kayak di media sosial itu di Kamboja itu yang ada penjualan organ-organ lah seperti itu, kan kita harus ini ya, untuk generasi muda, generasi penerus itu harus lebih pandai, lebih cerdas dalam menerima informasi apapun itu harus lebih cerdas seperti itu. Jangan mudah percaya sama orang. Harapan kami sahabat Gemilang terlepas dari yang namanya tindak pidana perdagangan orang, jangan sampai
ada perdagangan orang di Kabupaten Magelang. Gitu. Oke, itu harapan kami semua pastinya ya, warga Magelang. Amin. Ya. Oke. Iya. Dan terima kasih Ibu Isti Wulandari selaku Kanit PPA Polresta Magelang yang sudah hadir di studio Radio Gemilang untuk mengedukasi sahabat Gemilang semua terkait waspada tindak pidana perdagangan orang, dan juga Mbak Putri Andani atau Mbak Uci selaku Direktur Sahabat Perempuan sudah hadir di studio Radio Gemilang. Semoga sukses selalu Ibu. Amin. Semoga Amin. juga kasus-kasusnya cepat terselesaikan. Amin. Dan gak ada lagi Amin. kasus TPPO ini sendiri. Terima Oke. kasih. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Absari kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang spesial 1 jam bersama sahabat perempuan dan membahas tema yang menarik, waspada tindak pidana perdagangan orang dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kalista Absari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM